Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Paul Kristanda dalam World Breaking News. Kali ini berita kita datang dari dunia kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Rabu lalu mengeluarkan peringatan internasional mengenai darurat virus Ebola yang terjadi di Republik Kongo. Ebola disebut kembali menjadi ancaman global karena berisiko menyebar ke negara-negara tetangga. Saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Damar yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peringatan dan virus ini. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Baik, peringatan darurat internasional ini bukan yang pertama kali untuk penyakit atau virus Ebola. Sebelumnya WHO pernah mengeluarkan peringatan darurat internasional semacam ini untuk virus Ebola pada tahun 2013 sampai 2016. Yang ketika kejadian tersebut angka kematiannya kira-kira 11.000 di Afrika Barat. Lalu selain itu, peringatan darurat internasional semacam ini pernah WHO keluarkan pada penyakit lain seperti tahun 2014 ketika virus Zika menyebar, lalu pandemi influenza tahun 2009, dan SARS pada tahun 2004. Lalu respon internasional sekarang sudah cepat. Di sana sudah dilakukan pembagian vaksin secara efektif. Namun 11 bulan terakhir di Republik Kongo virus ini terus berkembang. Lalu laporan yang terakhir saya dapat, angka kematian akibat wabah ini 11 bulan terakhir itu sudah mencapai 1.700 orang. Peter Poit, beliau merupakan seorang peneliti yang pertama kali menemukan virus Ebola, mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa virus ini berada di bawah kendali. Ini berarti virus ini cukup sulit untuk dikendalikan di Afrika Barat. Beliau juga menyampaikan kejadian-kejadian semacam ini harus menjadi alarm bagi pemerintah dan dunia untuk terus melakukan koordinasi, meningkatkan koordinasi, dan terus saling bantu-membantu, terutama untuk Republik Kongo dalam menghadapi wabah ini. Baik, Dok. Dokter bisa tolong jelaskan kepada pemirsa di rumah mengenai virus Ebola ini? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai virus Ebola ini. Virus Ebola ini disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak ditangani. Nah, awalnya virus ini berasal dari hewan, namun dapat menularkan ke manusia melalui darah hewan yang terkontaminasi. Nah, gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang terkena virus Ebola ini ada beberapa. Yang pertama, pasien akan mengalami demam, nyeri kepala yang hebat, lalu menggigil, juga lemah. Lalu ketika sudah dibiarkan, lama-kelamaan pasien akan muntah-muntah, diare yang disertai dengan darah. Lalu gejala fisiknya, mata pasien merah, ada juga ruam-ruam di kulit. Yang dirasakan juga nyeri pada dada, batuk-batuk. Lama-kelamaan pasien akan mengalami penurunan berat badan. Lalu juga yang jika sudah terlalu fatal, ini akan terjadi perdarahan dari mata, telinga, hidung, hingga anus. Nah, beberapa faktor resiko yang seharusnya kita, Indonesia, karena Indonesia belum pernah mengalami Ebola, sebaiknya kita hindari adalah yang pertama, bepergian ke negara-negara di Afrika, terutama pada saat ini karena saat ini masih terjadi wabah. Lalu penelitian yang menggunakan hewan itu harus berhati-hati juga. Lalu yang ketiga, petugas kesehatan yang merawat pasien Ebola. Tidak menutup kemungkinan juga petugas
kamar jenazah yang mengurus jenazah dari pengidap Ebola ini juga dapat terkena. Nah, untuk pengobatan Ebola sendiri saat ini belum ditemukan. Pengobatan yang diberikan atau treatment yang diberikan kepada pasien hanya untuk mendukung kekebalan tubuh si pengidap Ebola ini dalam memerangi virus dalam tubuhnya. Lalu beberapa langkah penanganan dari virus Ebola ini, yang pertama itu pasien itu dirawat secara intensif di ruang isolasi, lalu diadakan terapi oksigen untuk mempertahankan kadar oksigen yang optimal dalam darah pasien. Lalu juga terapi infus dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi ketika pasien sudah mengalami diare yang beserta darah. Lalu juga diadakan terapi untuk mengatasi infeksi-infeksi sekunder, karena kita tahu bahwa ketika pasien ini mengidap virus Ebola, nantinya akan menurunkan imun tubuhnya. Jadi kita harus concern juga terhadap infeksi sekundernya. Lalu jika diperlukan, ketika sudah terjadi perdarahan yang terlalu hebat, kita akan laksanakan transfusi darah seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas update terbaru mengenai wabah virus Ebola di Afrika Barat. Begitulah penjelasan mengenai virus Ebola dari Dr. Damar. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.